Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya yang selalu setia dalam channel Mas Al Audio. Selamat belajar kepada teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya mendapatkan manfaat dari sekian banyak video-video yang telah saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Dan insya Allah teman-teman semuanya apabila mempraktikkan perhitungan ini, insya Allah teman-teman semuanya tidak akan menyesal. Karena apa? Di balik semua perhitungan ini banyak sekali manfaatnya untuk teman-teman semuanya. Yaitu transitor final tidak akan panas berlebihan di saat diberi beban, dan juga rangkaian PSU tetap aman, dan juga kita bisa menentukan nilai final terhadap beban yang akan kita gunakan. Jadi kita tidak asal-asal saja menentukan terhadap beban. Jadi bisa kita hitung final berapa set untuk daya beban 1000 watt. Nah, itu nanti akan ketemu nilai-nilainya. Dan yang dihitung yaitu bukan daya satuan watt atau daya sesungguhnya tapi yang kita hitung adalah daya reaktifnya. Karena apa? Karena speaker itu membutuhkan daya reaktif. Kenapa kok daya reaktif? Karena keluaran driver itu adalah volt AC. Keluaran driver volt AC, sedangkan si speaker itu membutuhkan volt AC, maka dari itu kita cari daya reaktifnya, jangan kita cari daya aktif atau daya satuan watt. Ya, karena bukan volt DC. Kalau speaker kita masukkan volt DC, maka speaker tersebut 100% akan rusak. Baik teman-teman semuanya, di sini ada pertanyaan dari saudara kita yaitu Bang Ip Hoek lah itu pokoknya nih ya. Semoga Bang Ip aja manggilnya ya. Bang Ip melihat video ini ya, tentunya ini sangat bermanfaat sekali. Dan untuk teman-teman semuanya insya Allah sangat bermanfaat ya. Ini cara menganalisa agar kita bisa menentukan apakah rangkaian power ampli kita itu sesuai atau tidak dan lain sebagainya. Jadi untuk Bang Ip ini memiliki trafo 15 ampere dengan voltase 45 volt AC. Elko yaitu 10.000 mikro sebanyak 8 piece, driver yaitu 506, memiliki 2 driver ya, dan transistor final per satu driver yaitu sebanyak 5 set. Berarti kalau misalkan 2 driver itu ada 10 set ya yang terpasang ya, karena di sini ada 2 driver ya. Berarti 10 set channel 1 atau driver 1 5 set, channel 2 atau driver 2 itu 5 set, jadi ketemunya 10 set. Bagaimana dengan rangkaian ini tersebut? Katanya seperti itu. Bagaimana dengan rangkaian saya ini, apakah sudah sesuai? Nah, apakah sudah sesuai? Nah, jadi untuk Mas Ip bisa coba caranya dengan perhitungan ini untuk mengetahui sesuai atau tidak itu rangkaian power ampli kita ya. Untuk teman-teman juga kalau ingin menganalisa, seperti ini cara menganalisanya. Yang pertama, teman-teman dan Bang Ip itu bisa cari dulu daya PSU-nya itu berapa watt ya. Cari dulu daya PSU-nya berapa dengan cara kita masukkan ke dalam rumus P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos P. I-nya berapa? 20 ampere dikali dengan V totalnya berapa? Kita menggunakan tegangan di 45. 45 sih ini, 55 coy. Ini salah, maaf ya. Ini saya ganti di 55. 55 volt AC. Ya, 55 volt AC dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena ada total. Kenapa total? Karena trafo yang memiliki nilai center tap itu memiliki 2 keluaran teman-teman semuanya ya. Yang pertama 55 CT dan 55. Jadi 55 ini adalah keluaran dari output trafo. Nah, itu wajib kita untuk hitung dua-duanya. Seperti itu ya teman-teman. Dibagi dengan nilai cos P ya, dibagi dengan cos P sama dengan berapa? 2750 watt. Nah, ini adalah daya PSU-nya teman-teman semuanya ya, 2750 watt. Ya cukup besar teman-teman semuanya karena kita menggunakan nilai ampere yang tinggi dan juga voltase yang tinggi. 55 volt AC seperti itu ya. Dan yang patut teman-teman ketahui bahwasanya listrik itu berbanding lurus ya. Jadi kita juga bisa menyesuaikan voltase tinggi itu tujuannya untuk apa ya. Kalau memang voltase tinggi maka kita bisa turunkan nilai ampere. Kalau misalkan kita ingin ampere tinggi maka turunkan voltase. Nah, itulah listrik berbanding lurus ya teman-teman. Di saat ampere naik maka voltase turun, di saat voltase naik maka ampere turun. Nah, seperti itu. Kalau kita naikin semua, kita menggunakan 30 ampere, voltase 70 volt AC, 65 volt AC ya. Teman-teman akan bisa tahu sendiri nanti hasilnya seperti apa. Untuk kemungkinan besar speaker akan kayak gini. Blub 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 gitu.
Karena apa? Yaitu tadi kelebihan daya reaktif atau daya semu dari PSU ke rangkaian transistor final atau ke transistor final, seperti itu. Baik, kita sekarang akan cari daya semunya teman-teman semuanya ya. Banyak sekali saya katakan kenapa kita harus mencari daya semu mas, karena itu penting sekali untuk kita ketahui. Untuk kita mengetahui beban keseluruhan tadi itu ya, misalkan channel 1, channel 2, channel 3, channel 4 itu beban keseluruhannya berapa. Nah misalkan beban keseluruhannya 1000 VAR misalkan seperti itu. Nah jadi pastikan beban keseluruhan tadi tidak melebihi daya semu dari PSU ini ya. Kalau melebihi misalkan 3000 VAR beban keseluruhannya, nah itu peluang besar akan rusak penyerangkaian PSU. Paham? Oke. Kita cari daya semunya. S sama dengan I dikali dengan V total. I-nya berapa? 20 ampere dikali 55 dikali 2. Ketemunya berapa? 2200 VAR. Jadi kalau saya peristilahkan seperti ini, ada suatu bak ya, ini kita ambil aja contohnya bak. Nah, bak ini kita perhitungan sebagai daya aktifnya atau ini ya, satuan watt. Dan ini air, ini banyak air di sini. Air ini adalah isinya ya. Air ini adalah isinya nih. Nah, kita peristilahkannya seperti ini. Dan isi ini yang kita cari ya. Bak ini muat diisi berapa? Ini yang kita cari. Nah 2200 VAR. Maka kita tidak boleh membebani beban terhadap isi ini melebihi kapasitasnya. Paham nggak? Kan kemampuan isi cuma segini nih ya. Tapi kita bebani speaker ini melebihi ini teman-teman. Melebihi kapasitas daya semuanya si bak ini tadi. Isi dari bak ini. Akhirnya apa? Luber. Akhirnya kenapa? Namanya luber, tekanan jadi tinggi. Akhirnya si baknya ini rusak. Bak ini menyangkut apa? Ada trafo di sini, ada elko di sini, ada dioda di sini. Nah, di situ teman-teman semuanya ya. Jadi itulah peristilahannya. Jadi nggak boleh kita melebihi beban itu muatannya atau daya reaktifnya melebihi daya semu si daya semu PSU tersebut. Paham ya teman-teman? Nah, seperti itu. Dan selanjutnya kita akan coba mencari. Sebelum itu saya akan beri kesimpulan sedikit bahwasanya dengan kita menggunakan 15 ampere voltase 55 volt AC itu ketemu dayanya 2750 watt dan daya semunya sebesar 2200 VAR. Nah, seperti itu ya. Sekarang untuk elko di sini terpasang 8 piece dengan nilai 10.000 100 volt DC. Kita coba analisa elko yang sesuai akan kita pasang itu sesuai berapa nilainya ya. Kalau misalkan kita menggunakan 15 ampere 55 volt AC, oke, kita hitung. UF sama dengan I dikali dengan V total dikali dengan V total. I-nya berapa? 20 ampere dikali dengan V totalnya berapa? 110 dikali dengan 110. Ya teman-teman semuanya ya. Jadi ketemunya berapa? 240.000 UF. Ini harus teman-teman pasang sebanyak ini ya. Atau kurang lebihnya toleransi 1,5%. Seperti itu. Contoh, misalkan kita menggunakan 10.000 sebesar 242.000, maka kita bisa gunakan sebanyak 24 piece. Nih, kurang naik ya, maaf ya. Nah, nih. Sebanyak berapa? 24 piece kalau kita akan menggunakan 10.000. Nah, saat ini terpasang hanya 8 piece. Jadi untuk kapasitas penyerata tegangan DC itu masih kurang. Paham ya Mas Ip ya dan teman-teman semuanya? Kan terpasang tadi cuma 8 piece nih. Sedangkan kita butuh 24 untuk nyeratain tegangan tadi 55 volt AC setelah melewati setelah melewati dioda. Mau kita ratakan itu butuh 24. Kalau kita menggunakan 22.000 kita butuh 10. Kalau kita menggunakan 33.000 kita butuh 8. Kalau kita menggunakan 69.000 UF sama dengan kita butuh 4 piece. Nah, seperti itu. Ini berarti kisaran 2 set ya. Seperti itu. Untuk voltasenya bisa gunakan 100 sampai dengan 125 volt DC. Nah, seperti itu ya Mas Ip ya dan teman-teman semuanya. Jadi kesimpulan lagi untuk perhitungan elko, maka elko 8 piece yang saat ini terpasang itu masih kurang. Kalau teman-teman atau Mas Ip ingin menyesuaikan sesuai dengan perhitungan untuk penyerata tegangannya setelah melewati dioda tadi, kita harus menggunakan sebanyak ini teman-teman ya. Kalau teman-teman menggunakan 22.000, 33.000, 69.000, 10.000, nah seperti itu. Kalau dirasa 24 ini terasanya penuh boxnya ya jangan gunakan itu. Kapasitasnya besarkan di 22.000 mikro. Seperti itu ya teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya. Selanjutnya dioda itu pastikan 3 kali ampere trafo. Kalau kita menggunakan dioda kita menggunakan ampere trafo 20 ampere maka 20 kali 3. Teman-teman bisa gunakan 60 sampai dengan 100 ampere. Minimal di 60, maksimal di 100 ampere itu sudah
oke banget teman-teman semuanya. Untuk jangka panjang insya Allah sangat aman sekali. Paham ya? Oke. Selanjutnya yang kita analisa adalah transistor final dan driver. Final yang terpasang itu baiknya berapa ya, dan juga driver itu yang seperti apa. Baik teman-teman, akan saya jelaskan. Oke, teman-teman bisa mengarahkan pandangannya ke sini ya, sebelah sini ya. Jadi final yang harus terpasang, yang saat ini terpasang itu kan channel 15, channel 25, jadi 10 set ya. Yang harusnya terpasang itu berapa set sih Mas? Nah seperti ini, daya satuan daya PSU tadi 2750 kita bagi dengan daya transistor final per satu setnya 150. Kita coba contohkan menggunakan final Toshiba ya, sesuai dengan datasheet yang ada. Final Toshiba itu per satu setnya 150 watt, maka 2750 dibagi dengan 150 ya, daya final per satu set ketemunya berapa? 18,3 kita bulatkan di 20 ampere 20 set kalau ingin. Jadi final yang terpasang yaitu 2750 dibagi dengan 150 ketemunya berapa? 18,3 atau kita bulatkan di 20 set. Jadi kesimpulan, saya tarik kesimpulan untuk transistor final saat ini terpasang 5 set channel 1, 5 set channel 2 atau 10 set keseluruhan. Itu nilainya masih kurang ya Mas Ib dan teman-teman semuanya. Jadi teman-teman dan Mas Ib bisa gunakan sebanyak 20 set final keseluruhan ya. 20 set final keseluruhan ya. Jadi nanti setelah itu teman-teman tinggal sesuaikan saja terhadap beban yang akan digunakan. Paham ya teman-teman semuanya? Oke, selanjutnya untuk driver. Ya. Kita tarik ke driver. Driver 506, pastikan driver itu mampu disuplai tegangan 55 volt AC setelah melewati PSU atau kisaran 77 volt DC. Ya. Paham ya teman-teman semuanya? Ya. Jadi kalau teman-teman menentukan driver, itu pastikan driver tersebut mampu disuplai tegangan tersebut 55 volt AC atau 77 volt DC. Kalau driver 506 tidak mampu di 77 volt DC, maka jangan gunakan 506. Teman-teman wajib ganti driver dengan driver yang mampu disuplai 77 volt DC. Ya. Dan driver itu bisa digunakan 1 channel, 2 channel, 3 channel atau 3 driver, 4 driver, 5 driver itu bisa teman-teman semuanya ya. Dengan kita menyesuaikan beban speaker. Paham ya? Berapa tadi transistor final yang terpasang keseluruhan? Sebanyak 20 set. Channel 1 kita pasang 5 set, channel 2 5 set, channel 3 5 set, channel 4 5 set. Itu bisa. Channel 1 3 set, channel 2 10 set, channel. Jadi teman-teman semuanya itu pastikan kembali ya, dan Mas Ib ya, driver itu mampu disuplai tegangan 77 volt DC. Ya, dan mau dibagi berapa channel, berapa driver itu bisa. Kita sesuaikan saja beban yang akan kita gunakan terhadap si driver tersebut. Ya, kan final keseluruhan tadi 20 set, tinggal kita bagi saja. Kita bagi sesuaikan dengan beban speaker. Dan untuk perhitungan beban final terhadap beban itu teman-teman wajib ketahui teman-teman ya. Di contoh soal sudah banyak, teman-teman bisa pelajari di situ. Tujuannya agar apa? Agar teman-teman semuanya nanti bisa menentukan ini si final terhadap beban. Finalnya berapa? Bebannya misalkan 1000 watt, butuh final berapa sih? Misalkan 7 set misalkan. Kan masih sisa tuh final yang lainnya. 20 dikurang 7. Nah sisanya itu bisa kita bagi lagi untuk beban speaker yang lainnya. Maka dari itu dalam satu rangkaian PSU itu bisa banyak speaker kalau kita menggunakan daya PSU yang besar. Jadi kalau misalkan daya PSU besar kita cuma menggunakan 2 channel, channel 1 500 watt, channel 2 1000 watt, ya alamat nanti speakernya ya rusak itu. Gini gerak daunnya itu. Nah itu yang tidak direkomendasikan oleh saya. Kenapa? Karena ya tentunya kerugian yang akan teman-teman dapatkan ya, rusak dan lain sebagainya. Baik teman-teman semuanya, itu saja saya dapat sampaikan untuk teman-teman semuanya, dan khususnya untuk Bang Ib ya. Jadi semoga Bang Ib melihat video ini dan insya Allah ini sangat bermanfaat sekali cara menganalisa. Dan kesimpulan akhir bahwasanya dengan kita menggunakan 15 ampere kita harus menggunakan elko sebesar 242.000 atau 10.024 piece, 22.010 piece, 33.008 piece, 69.004 piece ya, dengan voltase 100 sampai dengan 125 volt DC. Dan untuk driver, pastikan driver mampu disuplai tegangan 77 volt DC ya. Seperti itu ya Mas ya. Dan untuk transistor final
drivernya apa 506. Kalau 506 saran dari saya jangan gunakan 506, bisa gunakan driver yang lain yang mampu di tegangan 77 volt DC. Selanjutnya, tapi kalau memang driver itu mampu, ya nggak apa-apa juga sih, nggak jadi masalah teman-teman ya. Selanjutnya untuk transistor final pastikan terpasang sebanyak 20 set keseluruhan. Jadi jangan dipasang hanya 10 set tapi 20 set keseluruhan. Selanjutnya tinggal dibagi saja sesuai dengan beban-beban yang akan digunakan. Baik teman-teman semuanya, kurang lebih saya mohon maaf dan mohon maaf apabila ada jeda-jeda ya teman-teman. Insya Allah tidak mengurangi teman-teman untuk bisa memahami penjelasan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.